Dan untuk membahas final FA Cup antara Arsenal melawan Chelsea, kita sudah kedatangan jurnalis senior tabloid bola, Bung Sabto Haryo Rajasa. Selamat sore, Bung Sabto. Ini akan menjadi satu permainan yang wow ya antara Arsenal dan juga Chelsea. Ini sebenarnya kesempatan terakhir juga karena untuk Arsenal meraih trofi musim ini. Kalau menurut Bung Sabto itu akan jadi seperti apa? Yang pasti seru ya. Kalau kita dari sisi pertandingan pasti seru. Dua tim pernah saling mengalahkan di Premier League musim ini. Arsenal menjadi tim yang mengalahkan Chelsea 3-0 di pertemuan pertama, lalu di pertemuan kedua ganti Chelsea menang dengan skor 3-1. Artinya sama-sama mengetahui kekuatan, sama-sama tahu juga kekurangan masing-masing. Terus kalau dari sisi permainan ya saya rasa ini adalah momen terakhir bagi Arsene Wenger. Kalau kita tahu musim ini bisa dikatakan buruk ketika 20 tahun, selama 20 tahun dia selalu bisa mengantarkan Arsenal ke Champions League. Kali ini bisa dibilang betul-betul gagal. Selama ini titel peringkat keempat yang meloloskan mereka ke Champions League yang bisa dibilang sebagai satu-satunya keuntungan bagi Wenger untuk tetap menetap di Arsenal. Tetapi kali ini dia sudah kehilangan hal tersebut, paling tidak untuk bisa memenangi Piala FA ini menjadi sebuah pelipur lara juga bagi dia dan juga bagi fans Arsenal. Oke, sementara di sisi lain Conte ini mau meraih double juga di musim pertama di tanah Inggris. Peluangnya untuk Conte sendiri kalau menurut Bung Sabto akan besarkah? Ya, kalau kita bicara kualitas ya satu persatu pemain, lalu kualitas tim, kualitas apa yang sudah dijalani Chelsea di musim ini, seharusnya gelar ini milik Chelsea. Cuman ketika mereka bisa menjuari atau dipastikan menjadi juara Premier League 2 minggu yang lalu, otomatis kan hype-nya sudah semakin berkurang. Ini yang dikhawatirkan oleh para pandit juga yang di luar mengatakan bahwa ketika Chelsea sudah terlibat euforia begitu lama, apakah mereka bisa kembali menatap final ini dengan kondisi yang siapnya sama ketika mereka sebelum memulai kompetisi atau ketika mereka belum menjadi juara. Ini akan menjadi pertanyaan apakah mereka bisa cepat regroup, cepat memainkan permainan yang sama yang diinginkan oleh Conte. Cuman kalau mereka berada pada level yang sama, saya rasa peluang itu besar sekali bagi Conte. Dia tahu betul bagaimana memaksimalkan pemain-pemainnya, bagaimana pemain intinya yang bisa dimaksimalkan, juga cadangan yang masuk bagaimana yang diinginkan oleh Conte. Saya rasa Chelsea punya peluang untuk atau Conte punya peluang untuk mendapatkan gelar ganda. Untuk taktis yang bagus buat Chelsea kemungkinannya berarti lebih besar ya. Nah nanti di final sebenarnya Wenger ini kan akan berharap ke Alexis Sanchez, sementara Conte, Eden Hazard. Nah, kira-kira mereka berdua ini akan membuat permainan nanti malam, itu pembedanya seperti apa sih, Bung Sabto? Ya, kalau dari sisi Arsenal ya, kalau kita lihat memang mereka ada sisi kekurangan di lini belakang. Di lini belakang mereka Mustafi belum sembuh dari cedera, bisa dikatakan masih 50% peluangnya untuk bermain. Cuman kalau Koscielny sudah dipastikan tidak bisa bermain kan. Tetapi kalau mereka memaksakan formasi 4 back akan lebih sulit lagi bagi Arsenal. Makanya tidak ada pilihan kalau mereka ingin bermain, mereka bermain dengan 3 back. Mustafi mungkin dipaksakan untuk bermain di sini bersama Nacho Monreal dan juga Rob Holding yang harus saya akui peluangnya atau permainannya semakin membaik dengan formasi 3 back. Yang jadi kunci adalah para pemain ini harus bermain dengan posisi tadi saya sempat katakan, Sanchez harus bermain, mereka harus bermain dengan 6 pemain tengah. Jadi siapa yang akan menguasai lini tengah, dia akan yang lebih bisa mempunyai kans untuk memenangi pertandingan. Arsenal kalau mereka hanya bermain dengan 4 pemain tengah, saya rasa ini sulit. Tetapi kalau mereka bermain dengan 6, mereka punya peluang untuk mengganggu Chelsea. Berarti kehilangan Koscielny di lini belakang ini memang dampaknya sepertinya akan cukup lumayan besar, namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa tergantikan begitu ya? Iya, kalau Koscielny dia mempunyai kekuatan dalam lebih memimpin rekan-rekannya di lini belakang. Tetapi Mustafi dari kualitas saya rasa tidak kalah dengan Koscielny. Makanya mengapa Mustafi harus dipaksakan untuk bermain di sini, sementara Monreal dan Holding akan membantu dia dan akan memberikan kestabilan dari sisi kecepatan untuk mengejar pemain-pemain lawan. Cuman yang akan menjadi kunci adalah ada 6 pemain tengah di sini, dimulai Gibbs di sayap kiri, Granit Xhaka sebagai gelandang bertahan, Ramsey sebagai playmaker, lalu Chamberlain sebagai bisa dikatakan wingback juga di sini. Cuman kunci ada di Sanchez dan juga Ozil, bagaimana mereka akan memberikan umpan-umpan kepada Welbeck. Kenapa Welbeck? Welbeck adalah pemain yang paling cocok ketika dimainkan melawan Chelsea. Giroud mungkin dari sisi gol lebih bagus, dari sisi pemanfaatan peluang lebih bagus, cuman dari sisi kecepatan, dari sisi peluang untuk bisa merobek pertahanan Chelsea, di mana 3 back mereka ketika dia bisa melewati 2 gelandang bertahan Matic dan juga Kante, peluang Welbeck lebih besar untuk bisa sampai ke kotak penalti. Jadi Welbeck yang layaknya lebih dipasang di awal oleh Wenger.
Oke, nah kalau misalnya kita lihat-lihat juga tadi formasi Arsenal saat ini hampir mirip dengan Chelsea sebenarnya. Apakah pertandingan nanti ini akan tersaji duel di lini tengahnya nanti? Ya, ini juga formasi yang oleh Wenger diciptakan, terpaksa diciptakan ketika Arsenal terus-menerus mengalami kekalahan dan musim yang buruk. Dia berganti pada formasi 3 back, ternyata Arsenal bisa memenangi 7 dari 8 pertandingan terakhir. Itu suatu bukti juga bahwa ada, walaupun Wenger mengakui ini bukan strategi masa depan, cuman strategi sementara saja, tetapi ternyata bisa membuat dampak yang signifikan. Nah, kuncinya tentunya lagi-lagi di tengah. Ketika mereka hanya bermain 3 back, otomatis lini tengah tadi yang saya katakan akan memegang peran penting melawan lini tengah Chelsea yang juga akan bermain dengan 6 pemain tengah. Oke, nah sementara untuk Sanchez, apakah dia nantinya akan lebih optimal jika bermain sebagai winger atau justru sebagai striker? Kalau Sanchez mungkin di posisi ini ya, di posisi agak sedikit second striker ya. Dia biasanya kan kalau di Barcelona dia lebih sangat melebar posisinya, lebih ke samping kiri, sementara kalau Ozil lebih ke tengah. Cuman ketika di Arsenal dia lebih memposisikan dirinya lebih sering masuk ke dalam kotak penalti. Jadi saya rasa posisi dia sebagai second striker di sini ketika menjalani musim atau beberapa musim di Premier League memang lebih tepat ketika dia menjadi second striker dan bisa menopang striker murni yang ada di depannya. Baik, kalau begitu. Nah, kalau tadi kita sudah lihat Arsenal seperti apa, kita sekarang lihat untuk tim Chelsea sendiri. Chelsea sepertinya juga tidak mengubah starting 11 mereka ya, tidak ada yang berubah dari formasi 3-4-3 Conte? Iya. Ya, ini formasi andalan ya, bisa dikatakan ketika kebetulan Arsenal juga yang dalam tanda kutip menciptakan formasi ini untuk Chelsea ketika mereka kalah 3-0, otomatis Conte harus berpikir revolusioner, mengganti formasi dan akhirnya muncullah formasi 3 back ini. Mungkin untuk kasus Cahill dan juga David Luiz tidak masalah mereka bermain dalam komposisi 3 back. Cuman Azpilicueta ini kan orang sebetulnya bisakah seorang bek kanan bermain sebagai bek murni? Ternyata ini menjadi salah satu pilihan yang luar biasa berhasil ketika dia tampil sebagai bek tengah. Tapi kuncinya ada di Alonso dan juga Moses. 2 wingback ini yang tadinya juga tidak diperhitungkan akan menjadi penghuni tim inti, tapi justru mereka yang menjadi sumber kekuatan dari Chelsea yang memudahkan Hazard bisa bergerak bebas. Yang tadinya kan ketika mereka bermain flat dengan 4-4-2 atau 4-3-3, Hazard sangat kesulitan untuk bisa beroperasi sebagai gelandang atau penyerang sayap yang bisa masuk ke dalam kotak penalti. Cuman ketika mereka tampil dengan kekuatan ada Kante dan juga Matic yang bisa mengunci lini tengah, pergerakan lawan-lawan di tengah, otomatis Hazard dan juga Pedro punya daya eksplosif yang bisa dimaksimalkan untuk Chelsea. Kalau menurut Bung Sabto, tapi siapa yang bisa kira-kira menggantikan Hazard? Kalau posisi Hazard mungkin yang paling mirip-mirip mungkin Willian ya, yang posisinya agak sedikit mirip untuk bisa mungkin dari kecepatan dia bisa melebihi Hazard. Cuman dari sisi gocekan, dari sisi visi mungkin agak sedikit berbeda. Cuman kalau harus menggantikan, saya rasa Hazard Willian yang paling mirip untuk bisa mengisi posisi Hazard. Sementara perbedaan yang akan terjadi jika Fabregas misalnya dimainkan, itu akan jadi seperti apa, Bu? Iya, kalau Fabregas dimainkan mungkin ketika sudah agak sedikit aman ya posisi Chelsea. Kalau dia menggantikan salah satu dari Kante dan juga Matic, saya rasa sulit. Tapi ketika Pedro atau Hazard yang digantikan, atau mungkin saja Costa juga bisa digantikan gitu ya, kalau dia tidak bisa bermain, Fabregas akan tampil sebagai penyerang false nine bisa jadi di sini, atau ketika dia menggantikan Pedro, Chelsea akan tampil seperti ini, Fabregas akan tampil di posisi tengah seperti ini. Jadi banyak alternatif pilihan posisi jika ingin memainkan Fabregas, cuman bukan dari posisi starter ya, dari pemain cadangan. Nah ini dia sepertinya akan membuat Chelsea cukup lumayan kuat nanti ya berarti. Bung, terakhir prediksi skor kita untuk Chelsea Arsenal malam hari ini kira-kira akan berapa-berapa? Ya, saya melihat kemenangan buat Chelsea sih. Kemenangan buat Chelsea tipis tapi tidak kemenangan telak tapi tipis. Kurang lebih apa? Selisih 1 gol mungkin ya. 1 gol selisihnya ya berarti ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali Bung Sabto Haryo sudah datang ke studio kita hari ini. Kita harus melihat nantinya akan seperti apa pertandingannya tentunya.